Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih yang diperbincangkan, yaitu dari Surya Paloh ya, respon dari Surya Paloh terkait saat ini dukungan ya yang arah politiknya ke Anies Baswedan. Dan ada kabar yang tidak sedap, yaitu ya kader Nasdem dari yaitu Syahrul Yassin Limpo yang menjadi target KPK, dan ini tentu saja mempreteli koalisi Anies dan tentu saja Nasdem yang arah politiknya sudah berubah mendukung Anies. Respon Surya Paloh tegas ya, Anies harga mati, jangankan masuk penjara, dibunuh pun bakal tetap dukung ya. Ini keras sekali terkait bagaimana respon Surya Paloh yang beberapa waktu yang lalu ya sempat juga dalam tanda kutip kemungkinan ya dugaannya diperingatkan oleh kekuasaan melalui Luhut untuk ya lobby gitu ya, tetapi memang saat ini ya arah politik Nasdem sudah kekeh dan juga fix untuk tetap mendukung Anies Baswedan ya. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Menkumham Denny Indrayana mencontohkan perkataan Ketua Umum Partai Demokrat Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh di dalam sebuah pertemuan elit partainya. Kala itu Paloh memperlihatkan pesannya dukungan yang diberikan untuk bakal calon presiden Capres Anies Baswedan. Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan, kata Denny melalui akun Twitternya @denny_indrayana dikutip Rabu. Jadi sangat membekas sekali gitu ya, sehingga kata-kata dari Surya Paloh ini ya setidaknya ya memberikan challenge ya untuk tetap konsisten ketika sudah ada pilihan. Hal tersebut disampaikan Denny menyinggung munculnya informasi kalau Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Kasus itu dikonfirmasi oleh KPK tengah diselidiki. Menurut Denny, penetapan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka itu memperlihatkan kalau oposisi seolah-olah menjadi target penguasa. Diketahui Syahrul merupakan Menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai Nasdem. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan, terangnya. Bakal caleg dari Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan tak akan menggoyahkan Partai Nasional Demokrat Nasdem dalam memberikan dukungan untuk Anies sebagai bakal Capres 2024. Padahal gangguan semacam ini justru akan semakin meneguhkan Partai Nasdem di dalam koalisi. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan posisi Nasdem yang saat ini ketika setelah SYL atau Syahrul Yassin Limpo coba untuk ditarget untuk dijadikan tersangka terkait kasus korupsi di dalam kementeriannya, seakan ya kekuasaan ya mengejar target untuk mendelegitimasi ya Nasdem gitu ya sebagai konsekuensi dukungan kepada koalisi oposisi yaitu Anies Baswedan. Dan menarik apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana untuk membuka kembali ya potensi ditersangkakannya menteri dari Nasdem, tetapi ini tentu saja tujuannya tidak lain tidak bukan bagaimana melemahkan ya, menjegal dengan berbagai cara agar Anies itu tidak bisa nyapres ya. Jadi juga sama seperti apa yang disampaikan oleh Surya Paloh, misalnya penjegalan itu kalau ditanyakan ya nggak akan kelihatan, tapi bisa kita rasakan bersama gitu ya. Siapa saja yang mendukung Anies yang dipersepsikan akan sosok yang akan memberikan perubahan ini akan mengganggu gitu ya berbagai kepentingan kekuasaan yang sudah berjalan ya, bagaimana proyek-proyek itu yang sudah direncanakan gitu ya, kemudian juga kepentingan presiden yang coba nanti akan diganggu setelah lengser nanti ya kalau presiden itu tidak sesuai dengan keinginan istana. Dan apa yang disampaikan Denny dari Melbourne ya kembali lagi menembakkan pelurunya untuk membuka mata publik bahwasanya terkait dengan aspek hukum ini yang coba untuk ditabrak itu akan terus-menerus dilakukan ya, dan wajar lah ya kalau saat ini ketika semua ya
semua aspek hukum itu sudah dilanggar dan tidak ada yang memberikan pengingatan ataupun teguran ya, bahkan hukuman, maka aktivitas itu akan terus berlanjut ya. Dan wajarlah ya ketika semuanya ya partai politik sudah dirangkul ke istana dan termasuk juga posisi DPR yang juga sama, maka seakan tidak ada yang bisa menyetop ya keinginan dari istana untuk dalam tanda kutip terus berkuasa ya. Jadi presiden boleh berganti ya, rezim tetap stay remain, tetap tetap sama. Dalam rangka apa ya? Tentunya dalam rangka untuk melanjutkan ya program-program terutama dengan kepentingan menjaga kepentingan setelah Presiden Jokowi itu lengser. Nah, Denny Indrayana menarik gitu ya untuk membuka mata publik terkait potensi pelanggaran yang akan dilakukan oleh istana ini akan berlanjut setelah sistem pemilu ini coba diganggu ya, yang sudah mapan dan akan dilakukan, yaitu sistem pemilu terbuka dan tertutup ini coba untuk diganggu ya. Padahal sistem pemilu itu open legal policy yang merupakan hak kewenangan DPR untuk yang merupakan wakil dari rakyat untuk ya menyampaikan kedaulatannya ya, dengan untuk menyampaikan sistem pemilu seperti apa ya. Justru MK setelah dijabat Anwar Usman ya, adik ipar Presiden Jokowi ya, setelah itu ya kita tidak bisa melihat keputusan-keputusan MK itu yang bisa memberikan ya rasa keadilan ya. Justru MK terkesan bermain ya untuk mengentertain semua keinginan istana ya. Bagaimana presidential threshold yang coba di judicial review ya oleh berbagai macam elemen pun tidak disetujui dengan berbagai alasan, salah satunya legal standing ya. Gatot Nurmantio itu tidak mempunyai legal, tidak memenuhi syarat untuk legal standing, pun Rizal Ramli ya, dan bahkan elemen yang lain ya. Padahal mereka ini ya yang akan bersinggungan langsung dengan pemilu ya. Rizal Ramli bisa bisa jadi nanti ya dengan adanya presidensial itu tidak bisa nyalon. Gatot Nurmantio juga sama ya. Tetapi ketika ada judicial review yang menguntungkan kekuasaan ya, misalnya sistem pemilu ya, atau perpanjangan masa pimpinan KPK yang kemudian digugat ya di judicial review oleh Nurul Gufron ya, akhirnya juga dikabulkan ya. Kemudian juga sistem pemilu yang di judicial review oleh satu orang yang tidak ya, kalau kita berpikir secara logis tidak mempunyai legal standing, justru malah di-entertain gitu ya. Dan entah akan ada apalagi ke depan terkait dengan keputusan MK yang so-called ya, kita lihat lebih condong untuk memenuhi ataupun mengentertain kepentingan istana. Nah, saat ini Nasdem sedang menjalani status red alert ya, karena sedang dibidik para kader termasuk menteri-menteri yang menjadi bawaan dari Jokowi. Setelah sebelumnya Johnny G. Plate sudah dicokok langsung ya oleh Kejaksaan Agung, dan ini juga tidak biasa karena perilaku korupsi itu biasanya dicokok oleh KPK. Justru ini langsung dicokok oleh Kejagung yang merupakan lembaga langsung di bawah presiden ya, seakan-akan memang untuk mengebut kejar target realisasi imbas dari ya sikap politik Nasdem yang sudah menyeberang ke koalisi oposisi ya. Nah, kemudian kalau kita melihat perkembangan saat ini, kita sebagian besar partai politik akan menunggu ya, akankah peluru-peluru yang ditembakkan oleh Denny itu sebagai pengingat, karena bisa jadi ketika seharusnya keputusannya
sistem pemilu menjadi kembali seperti Orde Baru tertutup ya, kemudian karena ada desakan publik dan tekanan dari rakyat ya, bisa jadi keputusan itu berubah karena ada desakan publik yang begitu kuat. Dan kemudian yang paling baru tentu saja yang mengagetkan, setelah 1 bulan Johnny G. Plate itu masuk dalam bui karena kasus korupsi BTS dan dicokok oleh Kejagung, yaitu yang terbaru Syahrul Yassin Limpo ya, kader Nasdem yang beberapa waktu lalu gitu ya, sinyal-sinyal untuk mendegradasi Nasdem itu sudah tercium ya, setelah ya, kalau sobat sekalian ingat ya, setelah mendeklarasikan Anies, sontak ini membuat istana itu gusar gitu ya. Jadi ada hal yang perlu untuk diberi sanksi dalam tanda kutip karena sikap politiknya ya, entah itu melalui reshuffle ya, atau yang lebih parah yaitu langsung mentersangkakan ya. Karena kalau kita melihat masing-masing dari kementerian ya tidak mungkin terbebas 100% dari korupsi. Jadi kalau kita mencari aktor koruptor ya gampang sekali di negeri ini ya, dari tiap kementerian termasuk juga anggota DPR itu kalau dikorek oleh KPK atau dicari-cari itu gampang gitu ya, karena biaya politik kita yang mahal dan juga situasi atau suasana saat ini yang sudah menjadikan korupsi itu menjadi suatu budaya kan tidak bisa lepas ya dari iming-iming untuk mendapatkan korupsi ataupun gratifikasi. Nah, setelah deklarasi Anies oleh Nasdem, sontak ya berbagai spekulasi muncul ya, bagaimana menghukum dalam tanda kutip Nasdem ini sebagai anak nakal ya dalam tanda kutip, sebagai ya imbas dari dukungan kepada Anies ya. Salah satu yang mengemuka dan sering dibahas adalah bagaimana rencana untuk mereshuffle Nasdem ya, sampai ya ada pertemuan berkali-kali antara Surya Paloh dengan Luhut Bin Sarpanjaitan ya. Ada apa ya, apa terkait dengan posisi Nasdem saat ini yang sudah berubah ya, nah atau yang lain ya. Tetapi Nasdem justru ya tetap menegaskan dukungan kepada presiden hingga sampai masa akhir pemerintahan ya. Ya, tetapi justru rencana terkait dengan reshuffle tidak jadi ya, tetapi ada yang lebih berat lagi, yaitu langsung mentersangkakan para menteri-menteri yang sekaligus kader Nasdem gitu ya, sebagai efek dari ya dukungan ataupun deklarasi Anies yang merupakan antitesis dari Jokowi dan kekuasaan. Nah, Johnny G. Plate sudah ditersangkakan ya, sekarang ganti ya, akan berlanjut menuju ke arah Syahrul Yassin Limpo yang kita kembali lagi kalau untuk menarget para orang-orang yang terlibat korupsi itu gampang gitu ya, karena kalau kita melihat pasal tentang pembuktian terbalik sudah dihapuskan ya, kemudian juga hukuman terhadap korupsi juga sangat ringan, maka korupsi itulah ya, apalagi kita sistem kapitalis saat ini ya tidak enak kalau tidak menumpuk harta, maka gampang untuk mencari ya orang-orang yang tergiur dan terjerembab dalam korupsi ya. Syahrul Yassin Limpo atau SIL ya, SYL itu sudah masuk target KPK ya. Nah, bisa jadi ya untuk melengkapkan ya Siti Nurbaya itu yang merupakan kader Nasdem itu juga bisa ditersangkakan ya dengan kasus korupsi, karena Rp1 pun ya, dan nggak mungkin korupsi cuma Rp1, setiap kementerian pasti akan ada korupsi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kanan depan belakang kanan kiri ya, itu semuanya gampang untuk ya institusi tidak ada yang bebas dari korupsi ya, karena biaya politik mahal dan tidak mungkin pejabat itu tidak tergiur ya. Bagaimana menteri itu kalau take home pay itu gajinya cuma 100 juta per bulan, tapi kalau kita melihat komisaris gajinya sampai miliaran per bulan ya, belum
hasil tantium ya dan lain sebagainya, maka ini juga pasti akan membuat gerah ya pejabat publik untuk segera menumbuhkan harga dengan berbagai macam cara termasuk gratifikasi ya. Jadi SYL sudah ditarget, entah strategi apa lagi yang kemudian menimbulkan respon dari Surya Paloh, bahwasanya dia yang saat ini salah satu dari sekian ketua umum yang tidak masuk dalam kabinet Jokowi ya, Kementerian Jokowi ya, kementerian dalam pemerintahan Jokowi, yang menyampaikan ya pernyataan yang tegas ya, Anies harga mati dan sampai kapanpun ya, jangankan masuk penjara, dibunuh pun bakal tetap dukung. Nah ini kita akan pegang ya, apakah pernyataan statement ini akan tetap terus dipakai meskipun nanti koalisi Anies itu akan ya dipreteli ya. Saat ini sudah coba ya, yaitu Demokrat sudah didekati PDIP ya, meskipun yang paling santai, cool, calm and confident yaitu PKS yang tetap tidak tergoda, bahkan pernah didatangi, disampaikan oleh Sudirman Said, pernah didatangi untuk salah satu tawaran ya agar keluar dari koalisi Anies, tetapi tidak tergoda gitu ya. Kita tunggu saja apakah koalisi Anies ini bisa tetap stay ya sampai nanti pendaftaran baca pres. Menarik apa yang terjadi saat ini terkait ya posisi Nasdem yang coba untuk dipreteli, dan ini tentu saja akan ya disampaikan oleh Denny akan memperkuat Nasdem sendiri ya, bahwasanya mereka masuk dalam ataupun ya kondisinya seperti playing victim, orang yang disandra, orang yang dizolimi ya, yang tentu saja akan muncul kekuatan sebenarnya ya, terutama untuk dukungan Anies itu malah tambah kuat lagi. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.